saya basicnya di online. Kebetulan ketemu Pak Sekwan yang memang orang offline. Kita coba padukan, memang aslinya ini bisnisnya offline. Cuman harapan kami kita harus padukan yang sudah ahli di offline, minimal mengenal cara memasarkan atau cara jualan di online. Saya yang online juga harus belajar dan juga harus berkolaborasi dengan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang ahli di bidang offline. Nah, di sini karena kemarin setting acaranya adalah pelatihan internet marketing, saya fokus di internet marketing dulu. Nanti baru cara mengkolaborasikannya gimana kita diskusikan bareng-bareng. Oke, langsung agak cepat aja. Ini kita bicara fakta, bisa di next Pak Iwan. Nah, ini faktanya pengguna Indonesia nih, jumlah penduduknya sudah 274. Pengguna internet kita itu sudah 345. Kok lebih banyak Mas ya? Karena rata-rata satu orang itu punya HP 2 biasanya Pak, atau 3 bahkan 2 kali lipat. Jadi yang online itu malah lebih banyak daripada orangnya. Jadi jangan kaget kalau mungkin biasanya bapak-bapak yang HP-nya 2 pasti, yang satu asli, yang satu buat ngisengin orang. Apalagi anak muda. Oke, next. Ini fakta data tahun 2021. Pak Gimen ya. Terus fakta lagi, rata-rata kita itu 8 jam. Kita termasuk saya anak muda itu memang lebih dari 8 jam sehari hanya untuk mantengin HP. Nah, pilihannya cuma 2, kita jadi penonton saja atau kita bisa dapat untung atau dapat duit dari dari internet yang kita lihat setiap hari itu. Oke, next. Ini data juga. Datanya rata-rata itu orang itu 8 jam sehari. Kalau untuk nonton televisi online atau YouTube istilahnya sekitar 2 jaman. Kemudian untuk sosial media Facebookan itu sekitar 3 jam per hari rata-rata. Ini hampir umum. Jadi kalau sampean mungkin aku cuma 1 jam Mas, iya berarti ada yang 10 atau 11 jam sehari di sana. Hampir 24 jam. Dan kita apalagi zaman Covid ini Pak, kita di rumah itu paling ya gitu-gitu, paling duduk-duduk kalau nggak lihat TV ada handphone kan gitu. Next. Oke, generasi milenial. Nah, ini dari segi usia. Lanjut. Yang sering lihat HP itu siapa? Ini sosial media yang sering dipakai. Ada sekitar 170 itu untuk chatting. Kemudian ada sekitar 61,8% itu untuk bermedia sosial dia. Nah, ini datanya. Jadi hampir 90 sekian persen, hampir semuanya memakai media sosial hanya untuk browsing-browsing, lihat-lihat YouTube. Next. Nah, yang paling banyak mana nanti di belakang kita coba. Nah, ini usia, dari segi usia. Yang paling banyak ini usianya 25 sampai 34. Jadi ini usia potensial untuk kita ajak mereka ke bisnis atau kita jualin. Kalaupun kita jualan ya paling banyak yang beli mereka-mereka yang sering akses ini. Ini usia 18 sampai 24 yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, usia-usia yang lain mungkin anak-anak kecil itu ya sedikit, yang mungkin agak senior belum begitu banyak. Dan yang paling sering online memang biasanya anak-anak muda. Next. Oke, lanjut. Ini nanti datanya. Nah, ini yang pakai handphone rata-rata 94, smartphone 98. Artinya hampir semua sekarang semuanya punya smartphone, ada internetnya. Kalau dulu kan masih ada yang hanya sekedar SMS aja, sampai pasti sering juga dipromosiin lewat SMS. Ya nggak? Pinjam online ini sekarang murah ini lewat SMS. Udah banyak WA sih SMS. Tapi karena marketnya memang luas, ini ada yang main komputer 74 masih, tablet sekitar 18%, yang main game 16% dan lain sebagainya. Kita langsung tembak yang gede-gede. Oke, next. Ya, cepet. Ini faktanya, Gojek, Grab itu perusahaan transportasi, tapi sampai sekarang satu pun mereka nggak punya kendaraan. Tapi bisa eksis karena apa? Mereka memanfaatkan media online. Google itu perusahaan internet terbesar sampai sekarang nggak punya website. Sampai ketika Google itu ya malah kosong, nggak ada apa-apanya. Padahal semua internet kebanyakan kalau nggak punya website ya nggak bisa hidup kan gitu. OVO, Dana, link aja mungkin jenengan sudah pakai. Tapi percaya atau tidak, mereka itu uang digital yang nggak punya ATM sampai sekarang.
tapi tetap kita pakai. Kalau mau nyairin gimana mas? Ditransfer ke banknya sendiri baru diambil. Mereka nggak punya, karena biaya pembuatan ATM lo mahal, mesinnya itu berapa. Tapi mereka bisa eksis dan pemakainya sekarang ngeri pak, lebih banyak. Apalagi ada isu ngecek saldo bank mau dibayar, transfer sesama bank mau bayar. OVO sampai sekarang masih gratis. Link aja transfer ke bank aja masih gratis. Next, ini tentang dunia online. Apakah Anda memperhatikan fakta ini lebih lanjut? Nah, kita baca, saya juga membaca ini Pak. Saya dulu juga orang offline, diajakin Pak Sarwani, Pak Gimin, dan itu jujur saya generasi termasuk generasi peralihan Pak. Online yo nggak begitu banget, karena saya masih jadul. Sekolah sampai lulus saja belum pernah pegang HP ya. Lulus sekolah baru pegang HP. Kalau anak-anak sekarang, SMA, SD sudah pegang HP, artinya apa? Nggak ada sekolah ya. Nggak ada istilahnya telat sebenarnya. Dulu kalau belanja itu harus ke mall, toko. Sekarang belanja online. Ibu-ibu pernah belanja online, Bu? Sering. Pasti kalah sih. Saya seminggu sekali sih, Bu. Jadi kalau mau beli baju, beli apa, kalau ke pasar pusing, muter lama, barangnya ya itu aja. Kalau di online, jutaan barang tersedia, harga bersaing, mahal dikit pindah toko sebelah, nggak ada yang marah. Kalau di pasar kan udah ngenyang, terus di situ lebih murah, mau pindah nggak enak juga. Diantar sampai rumah, ongkir kadang gratis. Siapa yang nggak terlena tuh Pak? Transaksi pakai uang tunai sekarang udah pakai, tadi saya bilang OVO, Dana, Link aja, BRI Link, BCA Link, apa itu, BCA Banking. Kita sudah semuanya hampir pakai itu. Dan ini minimal kita harus melek, karena ke depan memang semuanya pakai ini. Belajar dulu harus ke sekolah, sampai udah ngalamin ya, hampir 2 tahun ini anak-anak nggak sekolah, suruh online. Sekarang belajar bisa YouTube, Zoom, termasuk kita. Saya sendiri orang belajar bisnis itu sekarang belajarnya via YouTube, belajarnya via Zoom. Kalau datang ke seminar pertemuan sudah ini agak berkurang karena ya tadi karena COVID, dan generasi muda sekarang agak males. Ya, kerja harus ke kantor, pabrik, ya kerja sekarang bisa dari rumah, bisa kerja sampingan atau bahkan kerjaan utama. Termasuk saya alhamdulillah 2 tahun terakhir udah full di online. Jadi kalau ngantor sudah saya istirahatkan dulu karena karirnya nggak naik-naik Pak. Saya gurunya udah pensiun juga. pensiun Bareng sama Pak Gimin Pak pensiunnya. Oh iya ya, bareng sama generasi. Bedanya beliau udah mengabdi, saya belum sempat ngabdi. Oke, next. Ini faktanya. Terus dari segi usaha atau bisnis sekarang, bisnis apapun zaman sekarang, sampai punya nasi goreng, bakso atau apapun, kalau nggak di online kan, minimal lewat Facebook atau lewat WA Story atau ke teman, nggak akan dikenal, susah dikenal orang. Tapi kalau sampean bikin bakso atau apa, makanya sekarang banyak bakso yang unik-unik. Ada bakso jotos, Granat, ada bakso granat, ada bakso yang segede gini. setan. Itu cuma satu bikinnya, tapi viralnya kan itu nggak mungkin orang beli nih, nggak. Enak tuh bakso setan Pak. Ada pedesnya, setan. pedesnya kayak setan katanya. Yang makan berarti setan. Mercon juga enak. Ada wali kukun bakso mercon. Ada di model bisnis dulu harus besar, sampai udah ngalamin mungkin buka toko itu sewanya berapa, stok produk berapa. Nah zaman sekarang udah terjangkau karena apa? Zaman online ini kita nggak perlu stok, kita hanya promo, kita hanya nawarin orang, dia beli, barang tinggal ngambil dari supplier. Itu enaknya langsung dapat untung di depan. Kalau nggak laku ya nggak resiko karena kita nggak stok produk, stok barang. Nah kalau sampai punya usaha, usahain digituin. Saya punya keripik mas, rekrutlah reseller. Ketika reseller itu nanti laku, barang baru dikirim. Kalau bisa lagi. Tapi kalau enggak, wah mereka harus stok, ya silahkan diatur supaya yang jualan itu nyaman. Karena produsen ini kalau nggak jualan, nggak ada yang bantu jual kan. Waalaikumsalam. Produsen kalau nggak ada yang bantu jual, nggak repot. Iya. Nah ini dunia dulu dengan sekarang kita bandingkan. Promosi dulu terbatas, sampai paling hanya pasang pamflet, pasang iklan di radio, atau yang punya duit banyak pasang spanduk di setiap tikungan. Sekarang promosi sampai bisa lewat YouTube, Facebook, atau bahkan ada artis yang mungkin sampean kenal dan biayanya ini ada Denny Caknan juga. Sampai tanya tarifnya berapa sekali promo di YouTube atau di media sosialnya. Itu akan dijangkau seluruh Indonesia. Tapi ya cari barang yang mudah dikirim. Ya, karena kalau kita barangnya itu susah dikirim berat,
Ya, yang order orang Papua repot. Gitu. Terus dulu harus ngelola karyawan, harus ngawasin, pasang CCTV, kalau dia nyuri harus pecat dan sebagainya. Sekarang lebih mudah karena hampir semuanya tersinkron, bisa ke WA kita sendiri. Paling kalau ada orderan, sampai bisa nyewa karyawan untuk packingnya aja. Oke, kalau dulu kita kalau usaha dulu kalau kita usaha nggak bisa ditinggalkan. Ya, kalau sekarang kantornya bahkan bisa dibawa kemana-mana. Karena biasanya sekarang usahanya juga bisa lewat HP. Apa punya orderan apa juga nyangkutnya di HP semua, harus datang ke orang-orangnya. Oke, next ini fakta sekarang yang sudah berjalan. Nah, ini data terakhir dari semua online itu, mana sih yang paling sering ditonton orang, paling sering dikunjungin orang. Ini datanya dari 93% tuh mereka berkunjung di YouTube. Contoh lah sampean, itu misalnya mau masak nasi goreng tapi yang beda, ngetik di internet itu pasti munculnya dua, Pak. Kalau nggak Google ya YouTube. Kira-kira ikut tertarik mau lihat yang mana? Kalau mau bikin nasi goreng ke YouTube, karena step by stepnya diajarin, ya kan? Ngirisnya berapa sendok makannya. Kalau di sini ada tapi tulisan. Kalau tulisan kan pasti bidu, ya kan? Ini di pause, ulang lagi pause, ulang lagi. Kalau sampai akhir kok, makanya sebelum ngikutin tutorial saran saya baca komennya. Kalau yang komen bilang apa tutorialnya nggak bener, jadinya asin, semua bilang gitu ya nggak usah ikutin tutorialnya, ya kan? Tapi kalau kita dikasih tahu temen, nasi gorengnya gini, ini kan nggak ada yang komen orangnya, salah bener ya ngikut aja kalau tetangganya yang cerita kan gitu. Tapi kalau di dunia online, kita bikin tutorial kalau bagus orangnya pasti komen. Oh iya mas, produknya bagus, nasi gorengnya enak, makasih tutorialnya. Nah, kita tinggal tiru aja cara bikinnya. Makanya ini YouTube sekarang banyak sih lihat orang kenapa siapapun bisa bikin, dan yang bikin dibayar, Pak. Dan alhamdulillah dari YouTube sendiri secara jualan produk itu udah 5 jutaan per bulan, lebih bahkan. Kalau dari segi AdSense atau iklan yang masuk dari YouTube, saya masih kecil. Saya baru 1,5 jutaan 2 bulan 3 bulan sekali. Tapi ada teman-teman yang kemarin sudah kita training, ada calon guru, mungkin teman tahu di YouTube, nanti kita cek. Nah, kita cek aja dari YouTube-nya ini. Oke. Kenapa? Nah, ini fakta YouTube. YouTube tuh nggak harus ini, Pak. Contoh tutorial apa yang aneh ya? Ngarit loh, ini kemarin saya bilang tutorial ngarit. Saya lihat ini ada 124.000 view ditonton. Itu kalau dihitung-hitung udah 20 jutaan. Ya. Nah, saya cuma mau cerita gitu tadi bahwa kita harus kenal dunia online. Saya nggak bilang sampai harus bikin konten ngarit, enggak, atau mungkin mau bikin konten mercon. Tidak ada saingan. Kalau sudah ada yang bikin, kita kok bikin misalnya mesti kalah. Makanya harus bikin sesuatu yang beda. Ya, yang beda, yang baru, terus itu terus. Kalau saya satu, saya bikin pulsa, kedua saya bikin konten tentang sabun. Itu hanya simpel, Pak. Nanti saya tunjukin juga. Nah, apakah ini ancaman atau peluang? Ancaman itu artinya gini, uang Anda akan makin habis. Karena nontonin. Kita nonton nggak sengaja itu di sana dibayar loh, Pak. Di sana dibayar. Atau ini jadi peluang. Peluang maksudnya berarti saya harus bikin sesuatu yang supaya dilihat orang, atau dua, saya harus jualan sesuatu supaya orang kenal dengan produk kita. Oke, ini jenis-jenis penghasilan dari YouTube. Ada AdSense. AdSense itu tadi ada iklan di depannya. Syaratnya videonya itu harus 1000 subscribe yang nge-like. Terus tadi saya tunjukin ya, Yoga Gembul udah 1 juta orang yang subscribe. Artinya pelanggannya udah 1 juta orang. Sewaktu-waktu dia jualan mercon mesti laris, Pak. Karena yang nonton suka mercon kan gitu. Kalau yang tadi ngarit, saya nggak tahu mau jualan apa. Jualan ngarit. Dia iklan Pak paling. Kalau jualan ngarit. Jualan lepeng nggak mungkin. Jualan sapi ngirimnya gimana? Nah, kalau saya jujur untuk bikin konten yang unik kayak tadi, saya malu, Pak. Untuk izin aku. Kedua, kalau saya bikin mercon seperti itu kan eksperimen beliau. Sebelum mercon, beliau itu cerita pernah bikin jajanan pasar tuh di review, masuk pasar, wawancara pedagang, terus main layangan,
tapi nggak ada yang nonton. Sekali bikin tentang mercon kok yang nonton banyak sampai sekarang. Seminggu 2-3 kali bikin konten tentang mercon. Itu view-nya terus karena pelanggannya ya anak-anak bocil itu banyak yang nonton. Nah, yang kedua dari endorse. Kalau sudah 1000 subscribe harus ada 4000 jam tayang harus nonton. Saya nggak nyaranin itu karena agak lama. Tapi sampai sambil bikin sambil speaking kan tetap dilihat orang, subscribe tetap nambah sendiri. Ya. Kedua endorse. Endorse itu kalau sampean tahu artis-artis pas wawancara di depan ada minuman, di sampingnya ada botol apa, itu bayar Pak. Tapi nggak terlihat. Atau kadang ada yang vulgar juga, artisnya yang promosiin produknya itu. Kalau mau beli silahkan ke sini, itu namanya endorse. Artisnya dapat bayar, tapi kalau kita bukan artis susah mau dapat endorse. Ya, itu susah. Kalau Pak Bupati mungkin bisa di endorse, tapi ya yang lain iri. Yang terakhir kita gunakan untuk jualan. Ya, jualan bisa produk sampean sendiri, bisa produk orang, tapi yang tersistem tentunya. Kalau saya jualan, oh harganya pasti stabil. Kalau saya jualan pasti untungnya dibayar. Nah, itu yang ketiga. Nah, ini yang saya review, yang saya lakukan sehingga ini saya jalankan yang sabun ini. Sabun itu saya Desember join. Sampai sekarang 3 Juli alhamdulillah udah ya hampir 70-80 jutaan. Ya mungkin kecil, tapi dari segi online saya nggak cari pelanggan, tapi saya bikin tutorial, orang tertarik dengan tutorial saya, terus dia nanti akan beli produknya. Contoh simpel gini, cara menghilangkan jerawat, bahannya ini, wah susah kan. Terakhir kalau bingung cari bahan itu, saya udah punya sabun, wah beli aja daripada tadi harus cari lengkuas, harus cari macam-macam kan itu. Nah, satu, kalau jualan online saran saya ya online tidak harus produksi sendiri. Produksi sendiri juga bagus. Sampai punya keripik misalnya, dijual online. Jualnya gimana? Ya tadi, yang mau keripik daerah Ngawi bisa hubungi ini, murah, renyah. Tapi harus ada videonya Bu, biar orang yakin. Nah, ini jagani orang-orang males tadi. Aku harus keripik enak ning dia. Mesti cari di Google atau di YouTube. Setelah ketemu YouTube kok Ngawi, mesti dilihat Ngawinya mana, kok dekat. Nah, mesti kan hubungi lewat WA. Nah, itu cara paling mudah. Kedua, kalau bisa pasarnya luas. Kenapa saya pilih sabun? Karena itu dari anak kecil, kadang meruntus itu ya, sampai orang anak muda, pasarnya tadi anak-anak muda kan yang lihat itu banyak. Pengen cantik, pengen jerawatnya hilang dan macam-macam. Terus orang tua, biasanya hitam-hitam sisa itu. Ada hitam-hitam itu. Flek hitam. Terus pori-porinya membesar, macam-macam lah. Pokoknya kulit ini aset lah, pasti dirawat. Dan rawatnya tidak bisa antara sabun muka dengan sabun badan itu harusnya beda. Apalagi sabun muka dengan sabun bokong itu katanya beda. Makanya kulitmu ngono, sabun bokong mbok wajah gitu. Ada yang guyonannya gitu, Pak. Kalau bisa ringan diongkir, karena Pak kita kan basicnya saya sendiri kan online, walaupun bisa di offline kan. Dan setelah online saya juga ketemu orang offline ternyata. Saya ada teman yang di Mojokerto kemarin Pak ya. Di sana tidak disangka-sangka awalnya iseng Bu. Setelah nyoba, oh sabunnya bagus Mas. Nggak nyampe 4 bulanan membernya udah 500-an. Ya Mas Eko harus ke sini. Datang ke sana, ya udah saya ke sana. Ternyata memang lumayan, dia udah punya jaringan sebelumnya. Seneng bisnisnya, produknya kebetulan juga nggak mubazir banget kan, dipakai sendiri, hasilnya juga banyak. Nah, ringan diongkir itu maksudnya sewaktu-waktu kita ada orang beli yang jauh, Madiun atau mungkin Papua atau yang mana, Malaysia, kita nggak repot. Selain nggak repot, kita juga ada stokis di sana-sana. Jadi saya mau order di Batam tuh tinggal order orang Batam, nanti saya dikasih pin untuk bonusnya biar keluar, barangnya dikirim dari sana. Jadi ongkir paling cuma 8 ribuan di sana. Yang belum ada mungkin sekarang Papua, karena dari Jogja ke Papua lumayan ongkirnya. Jadi yang mau jadi stokis juga pikir-pikir kadang. Cuman masih kita diskusikan biar sana juga ada. Papua. Dibeli ulang lagi dalam mingguan atau bulanan. Ini yang kadang-kadang orang enggak memperhatikan. Dan saya dulu juga ya belajar lah dari beliau-beliau diajak bisnis ABCD itu, saya banyak belajar juga. Kalau produknya hanya beli pada saat join terus enggak beli lagi, repeat ordernya rendah, bonusnya juga kecil. Karena gini Pak, biaya joinkan orang itu 6 kali lebih berat daripada orang yang udah join suruh beli lagi.
surveinya begitu. Jadi orang kalau sudah beli dan cocok, dia akan beli ulang lebih enak, udah tahu manfaatnya, udah tahu bonusnya. Tapi untuk ngajak orang baru, memang energinya harus 6 kali lipat lebih kuat. Apalagi keuntungannya tinggi. Artinya keuntungan tinggi itu ya kita nyucuk marani wong, bonusnya taruhlah kalau di sekitar di Sabun hanya 250.000 untuk bonus 50.000. Nyucuk kena gue mulai situ rah. Ya. Ada juga yang untungnya apa itu? Ada, soalnya saya juga pernah jualan 300.000, untungnya cuma 20-30.000, itu nggak nyucuk, jadi kesel dewi minta lagi. Apalagi online tuh nggak modal, cuma kita bikin video, tiba-tiba ada yang chatting, mas saya mau beli ya, saya katakan ongkir 8.000, tenang, free ongkir, aku udah dapat untung 50. Kalau nggak laku biar mas, kan aku nggak stok. Saya di awal-awal join itu ya nggak punya stok. Kalau ada yang order baru saya orderkan. Modal terjangkau. Kalau kita di Sabun ini cuma 250.000. Jadi jangan usah mikir, wah modalnya tinggi. Jadi semua kalangan bisa terjangkau. Semua kalangan insya Allah bisa terjangkau. Yang terakhir ini yang penting, ya mungkin Bapak Ibu tahu perusahaannya bersistem. Artinya apa? Ketika kita sudah nggak bisa jualan lagi, jaringan kita hidup dan mereka jualan, kita masih dapat passive income atau keuntungan. Karena kalau jualan tok, selesai, capek, ya kita mentok. Kalau nggak bersistem loh ya. Tapi kalau ada sistem, insya Allah jangka panjang. Saya nggak bilang 10-20 tahun, jangka panjang itu 2 tahun aja udah bagus banget. Kita fair-fairan aja, ya kan. Nah, kebetulan ini kantornya juga di. Nah, saya bilang ini, kira-kira bisnis apa yang bisa dijalankan?